Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan tetap bersemangat tentunya ya untuk belajar ya. Kami mau sharing sesuatu yang sangat menarik ya tentang sistem pemeliharaan sapi perah ya. Seperti kita ketahui bahwa konsumsi susu itu sangat luar biasa dibutuhkan untuk siapa saja, apalagi untuk mendukung ya peningkatan kualitas ya kesehatan semua ya. Apalagi sekarang ini ya diperkirakan sapi perah kita secara nasional untuk memenuhi kebutuhan kita itu diperkirakan masih butuh sekitar 1.600.000 angka yang luar biasa. Maka kita bersama-sama ya memperbaiki, kita belajar bagaimana supaya tidak kita tergantung pada impor. Nah, kita akan belajar tentang sistem pemeliharaan sapi perah. Nah, yang bisa kita lakukan nanti apa saja. Nah, dimulai dari sistem pemeliharaan intensif sapi perah ya, kita pelihara secara intensif. Nah, sistem pemeliharaan intensif untuk sapi perah adalah metode di mana sapi perah yang kita pelihara dalam kondisi yang terkendali sepenuhnya di dalam kandang ya, atau fasilitas tertutup ya, dengan sedikit atau tanpa akses ke padang rumput ya. Jadi benar-benar dikandangkan sepanjang hari sepanjang hidup sapi tersebut. Nah, seluruh kebutuhan sapi mulai dari pakan, air hingga perawatan kesehatan disediakan oleh peternak secara langsung ya. Nah, sistem ini bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas susu dan estimasi efisiensi manajemen peternakan. Nah, bagaimana ciri-cirinya sistem pemeliharaan secara intensif ini ya? Yang pertama itu pemberian pakan teratur dan berkualitas tinggi. Pakan yang diberikan dalam bentuk total mix ration ya, atau ransum ya, ransum komplit yang terdiri dari campuran serat, rumput ataupun jerami, kemudian konsentrat atau biji-bijian, dan suplemen vitamin serta mineral untuk memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi oleh ternak yang kita pelihara. Ini sistem intensif ya. Kemudian formulasi ransumnya atau pakan dibuat berdasarkan kebutuhan gizi sapi agar produksi susu optimal. Patokannya tetap adalah produksi susunya. Itu yang dijadikan patokan untuk menyusun ransum sapi yang kita pelihara. Nah, yang kedua itu pengelolaan kandang yang terkendali. Jadi sapi biasanya dipelihara dalam kandang free stall atau tie stall ya, tergantung kondisi ini kita, tergantung pada kandang kita. Mau kandang seperti ada sistemnya tail to tail atau head to head, itu tergantung bagaimana kita mengelola dan mempunyai kandang. Nah, sementara lantai kandang seringkali dilapisi dengan alas yang nyaman seperti matras ataupun jerami untuk menjaga kesehatan kuku sapi dan memberikan kenyamanan. Nah, yang ketiga, pengelolaan reproduksi yang ketat di sini ya dilakukan. Nah, pemeliharaan intensif memungkinkan pengawasan ketat terhadap reproduksi sapi sehingga inseminasi buatan sering digunakan untuk memastikan kehamilan yang tepat waktu. Jadi campur tangan manusia terutama untuk perkawinan ya itu sangat besar ya, mulai dari deteksi birahinya, kemudian dilakukan inseminasi buatan, termasuk menolong di saat waktu melahirkan. Nah,
Berikutnya adalah pemantauan kesehatan reproduksi dilakukan secara rutin untuk mengoptimalkan tingkat kebuntingan dan masa laktasi ya. Jadi benar-benar dikelola dengan baik secara teratur di dalam kandang. Nah, yang keempat, pemantauan kesehatan dan produksi susu. Jadi sistem ini memungkinkan peternak untuk memantau kondisi kesehatan sapi secara rutin melalui pengawasan yang ketat oleh dokter hewan misalnya, ataupun kalau di daerah bisa juga mantri hewan yang bagaimana supaya ternak kita itu tetap sehat. Kemudian sapi diperiksa secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit seperti mastitis ya. Ini yang banyak terjadi ya pada peternakan ya. Kemudian gangguan pencernaan dan masalah kuku, karena kita tahu kalau dikandangkan terus ini ternak kita benar-benar tidak mempunyai aktivitas exercise ataupun olahraga atau jalan ya yang memungkinkan kukunya bisa terasa ya dengan kondisi jalan. Nah, berikutnya adalah produksi susu dipantau dengan teknologi seperti mesin pemerah otomatis ataupun robot pemerah untuk memastikan kuantitas dan kualitas susu yang dihasilkan. Dan bahkan di beberapa tempat ya, perusahaan yang sudah besar sudah computerized ya, jadi masing-masing sapi itu menggunakan chip ya. Jadi begitu dia masuk ke mesin perah, dia sudah terdeteksi siapa. Kemudian setelah diperah, baru datanya bisa direkod atau recordingnya bisa dengan baik dilakukan. Kemudian yang kelima, penggunaan teknologi dan otomatisasi. Jadi banyak peternakan intensif menggunakan teknologi modern seperti robot pemerah ya. Jadi tidak usah cari-cari secara robotik, dia akan mengetahui di mana putingnya ya, langsung saja. Kemudian sensor kesehatan apabila ternak kita ada yang sakit ya, dan pengelolaan data ya untuk memaksimalkan efisiensi. Jadi recordingnya sangat bagus ya. Nah, dengan adanya teknologi ini peternak dapat memantau aktivitas sapi, jumlah pakan yang dikonsumsi, produksi susunya, serta kondisi fisik dan kesehatan secara real time. Jadi bahkan saat ini kan bisa menggunakan teknologi informasi ya, sudah sampai ke 5G bukan 4G lagi. Nah, di beberapa tempat tentunya. Nah, kemudian keuntungan sistem pemeliharaan intensif ini jelas ya. Yang pertama, produksi susu yang stabil karena pakan dan lingkungan dikendalikan secara optimal ya. Sapi perah dalam sistem ini menghasilkan susu dengan jumlah yang ataupun kualitas yang lebih stabil. Kemudian yang kedua, penggunaan lahan minimal, tidak terlalu eksesif ataupun tidak terlalu luas ya. Nah, sistem ini cocok untuk peternakan di daerah yang memiliki lahan terbatas karena sapi tidak perlu digembalakan. Kemudian kontrol kesehatan yang baik dengan pengawasan ketat, penyakit lebih cepat dideteksi dan ditangani sehingga mengurangi resiko wabah dan gangguan kesehatan lainnya. Yang keempat, efisiensi waktu dan tenaga kerja. Jadi penggunaan teknologi dan manajemen intensif memungkinkan peternak untuk mengelola sapi dalam jumlah besar dengan lebih efisien. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan ya, keuntungan. Nah, sekarang tantangannya bagaimana? Tentu ada tantangannya ya, sistem pemeliharaan intensif. Yang jelas yang pertama itu adalah biaya operasional tinggi. Jadi sistem ini membutuhkan investasi yang cukup besar untuk infrastrukturnya, teknologi dan pakan berkualitas tinggi tentunya. Kemudian yang kedua, resiko stres dan pada sapi. Jadi kurangnya kebebasan bergerak dan paparan lingkungan yang alami bisa menyebabkan
stres pada sapi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan produksi susu. Jadi ini bisa stres juga sapinya karena terus dikandangkan setiap saat, setiap waktu, tidak ada waktu untuk dia berinteraksi dengan alam. Oke, yang ketiga, pengelolaan limbah. Jadi sistem intensif menghasilkan banyak limbah padat dan cair yang harus dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan. Nah, ini bisa kita kelola ya, memang dengan teknologi nantinya ya, untuk mengurangi efek rumah kaca. Nah, ini bisa dikendalikan. Nah, yang keempat, kesejahteraan hewan. Ada kritik terhadap sistem ini terkait kesejahteraan hewan karena sapi tidak memiliki akses ke alam dan ruang gerak yang terbatas. Ini tantangan, nanti tinggal mengelola. Jadi sistem pemeliharaan intensif cocok untuk peternakan sapi perah dengan skala besar yang bertujuan untuk produksi susu secara maksimal dan efisien. Namun sistem ini membutuhkan investasi besar dan perencanaan yang matang untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan hewan dan kelestarian lingkungan. Oke. Yang berikutnya adalah sistem pemeliharaan semi intensif sapi perah. Jadi sistem pemeliharaan semi intensif pada sapi perah adalah metode yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem intensif dan ekstensif. Dalam sistem ini sapi perah mendapatkan akses ke padang rumput untuk merumput pada waktu-waktu tertentu, tetapi juga diberi pakan tambahan di kandang. Nah, sistem ini umumnya digunakan untuk peternakan dengan lahan yang cukup luas, tetapi tetap memberikan perhatian terhadap kontrol pakan dan kesejahteraan sapi melalui manajemen kandang. Misalnya ciri-ciri sistem pemeliharaan semi intensif ini adalah pemberian pakan kombinasi ya. Sapi diberikan kesempatan untuk merumput di padang rumput yang selama beberapa jam dalam sehari misalnya. Kemudian selain pakan alami dari rumput, sapi ini juga diberi pakan tambahan di kandang ya, seperti hijauan yang diawetkan silase ataupun hay ya. Kalau silase ini adalah pengawetan dalam bentuk basah ya. Hay ini pengawetan rumput atau hijauan dalam bentuk kering. Nah, kemudian ditambah juga konsentrat sesuai dengan produksi susunya serta suplemen nutrisi untuk menambah produksi susu. Nah, pemberian pakan diatur untuk melengkapi kebutuhan gizi yang mungkin tidak terpenuhi hanya dari padang rumput saja, tapi perlu disuplai dari dalam ya. Jadi dari dalam maksudnya di kandang nanti ya, kembali ya, konsentratnya disesuaikan dengan produksi susu yang dihasilkan. Nah, berikutnya adalah pengelolaan kandang dan padang rumput. Sapi dapat merumput di luar kandang pada waktu-waktu tertentu, biasanya pada siang hari misalnya ya. Kandang digunakan untuk tempat berlindung pada malam hari atau selama cuaca ekstrim ya, serta untuk pemberian pakan tambahan. Nah, kemudian padang rumput perlu dikelola dengan baik termasuk rotasi penggembalaan agar tetap produktif dan mampu menyediakan pakan yang cukup ya. Kemudian keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Jadi sistem semi intensif ini memberikan keseimbangan antara kebebasan bergerak dan aktivitas merumput di luar kandang serta istirahat dan pemberian pakan di kandang. Hal ini dapat membantu menjaga kesehatan fisik sapi karena adanya aktivitas fisik sambil tetap memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, yang keempat adalah pengelolaan kesehatan sapi. Sapi dipantau kesehatannya secara rutin, baik saat di kandang maupun di padang rumput. Walaupun mereka memiliki akses ke alam, risiko karena terkena penyakit dari lingkungan di luar itu lebih tinggi dibandingkan dengan sistem intensif. Oleh karena itu, pengawasan kesehatan harus tetap dijaga dengan ketat. Yang kelima, produksi susu yang fleksibel. Produksi susu dalam sistem intensif cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem intensif.
Hasil produksi susu bisa sedikit bervariasi tergantung pada kualitas padang rumput dan pakan tambahan yang diberikan. Namun sistem ini memungkinkan penghematan biaya pakan karena sebagian pakan didapatkan dari rumput alami. Ya. Kemudian keuntungan sistem pemeliharaan semi intensif. Yang pertama itu efisiensi biaya. Dengan memanfaatkan padang rumput alami, biaya pakan dapat ditekan karena tidak sepenuhnya bergantung pada pakan komersial atau formula khusus atau ransum secara khusus itu. Jadi yang kedua, keuntungannya adalah kebebasan bergerak untuk sapi. Jadi ada sapi ini dapat mendapatkan kesempatan untuk bergerak bebas dan merumput dan membantu menjaga kondisi tubuh serta mengurangi resiko stres. Jadi ada exercise, dia ada waktu-waktu tertentu dia akan keluar digembalakan. Nah, yang ketiga, keseimbangan antara produksi dan kesejahteraan hewan. Sistem ini menawarkan keseimbangan antara produksi susu yang baik ya dan kesejahteraan hewan karena sapi dapat menikmati kebebasan sekaligus mendapatkan pakan yang terkontrol. Yang keempat, pengurangan resiko penyakit metabolik. Akses ke padang rumput alami membantu mengurangi resiko penyakit metabolik yang sering ditemukan dalam sistem intensif seperti asidosis akibat pakan yang terlalu kaya akan energi. Yang berikutnya, apa tantangan sistem pemeliharaan semi intensif ini? Ya, tantangannya ya jelas pengelolaan padang rumput yang lebih kompleks tentunya ya. Diperlukan pengelolaan padang rumput yang baik untuk mencegah overgrazing ya, adanya rotasi ya. Misalnya terlalu banyak pengembalaan dan memastikan pasokan pakan alami yang konsisten. Jadi tinggal pintar-pintar kita bagaimana melakukan rotasi atau melalui pedok-pedok yang sudah disiapkan. Jangan sampai terjadi overgrazing pada suatu pedok atau tempat pengembalaan tersebut. Nah, yang kedua itu variabilitas produksi susu. Jadi produksi susu bisa sedikit tidak konsisten karena dipengaruhi oleh kondisi padang rumput ya, dipengaruhi oleh cuaca dan kualitas pakan tambahannya. Kemudian yang ketiga, risiko penyakit dari lingkungan luar. Sapi yang digembalakan di luar lebih rentan terhadap penyakit yang berasal dari lingkungan seperti parasit ya, infeksi dan kontaminasi dari hewan atau ternak liar ya. Yang keempat adalah keterbatasan ruang. Sistem ini membutuhkan lahan yang cukup untuk merumput sehingga kurang cocok ya bila diterapkan di daerah dengan lahan yang terbatas itu. Kemudian implementasi sistem dari semi intensif ini ya. Jadi rotasi padang pengembalaan, peternak biasanya menerapkan sistem rotasi padang untuk mencegah kerusakan lahan dan memastikan regenerasi rumput. Jadi waktu pengembalaan ya, penggembalaan biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada pagi atau sore hari ya, untuk menghindari panas yang berlebihan ya ataupun cuaca yang buruk. Nah, kemudian pakan tambahan ya. Pada masa tertentu seperti musim kering atau kemarau atau rumput kurang berkualitas, pakan tambahan harus disiapkan agar produksi susu tetap optimal. Tetap patokannya adalah produksi susu ya. Jadi sistem pemeliharaan semi intensif ini adalah alternatif yang lebih seimbang antara sistem intensif dan ekstensif. Sistem ini memungkinkan sapi untuk merumput dan bergerak kemana saja ya di pedok ya secara alami sambil tetap memberikan kontrol cukup terhadap pakan dan kesehatan mereka. Nah, ini juga cocok untuk peternak yang memiliki lahan cukup luas ya, namun tetap ingin menjaga produksi susu yang baik dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan sistem intensif penuh.
Oke, yang berikutnya adalah sistem pemeliharaan ekstensif sapi perah. Jadi sistem pemeliharaan ekstensif sapi perah adalah metode di mana sapi dipelihara dengan cara menggembalakan secara bebas di padang rumput. Ini banyak contoh di negara seperti Australia, New Zealand itu ya, yang memang punya lahan yang luas dalam bentuk padang rumput. Ini sangat luar biasa bagusnya ya. Nah, dalam sistem ini sapi perah dapat mendapatkan sebagian besar kebutuhan pakan mereka dari tanaman atau tumbuhan di alam ya, tanpa intervensi yang intensif dari peternak dalam hal pemberian pakan dan ataupun perawatan sehari-hari. Nah, sistem ini sering digunakan di wilayah dengan lahan yang luas dan subur, namun dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas untuk manajemen secara intensif. Nah, ciri-cirinya sekarang ya, yang perlu kita lihat nantinya ya, yang sistem pemeliharaan ekstensif ini seperti apa. Nah, yang pertama, penggembalaan di padang rumput alami ya. Jadi sapi dibiarkan merumput secara bebas ya di area terbuka atau padang rumput yang luas. Sumber utama pakan berasal sudah barang tentu dari rumput alami yang tumbuh di lahan tersebut dengan tambahan pakan yang sangat minimal. Biasanya hanya diberikan saat musim kering atau musim kemarau yang panjang seketika kualitas rumput menurun ya. Yang kedua, minim intervensi manusia. Jadi sapi perah di dalam sistem ekstensif ini mendapatkan sedikit pengawasan langsung dari peternak dibandingkan dengan sistem intensif ataupun semi intensif ya. Kemudian kesehatan sapi lebih bergantung pada kemampuan alami mereka, kemampuan sapi itu sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan, cuaca dan kondisi alam ya, dibiarkan benar-benar bebas ya. Nah, yang ketiga, penggunaan lahan yang luas. Sistem ini membutuhkan lahan yang luas untuk mengembalakan sapi, sehingga sangat cocok untuk daerah pedesaan ataupun wilayah yang memiliki banyak lahan terbuka. Sapi bergerak secara bebas ya, sehingga lahan perlu dikelola agar rumput tetap tersedia sepanjang tahun. Nah, ketersediaan pakan tergantung pada musim. Jadi ketersediaan pakan dalam sistem ekstensif sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi iklim. Nah, pada musim hujan misalnya, pakan melimpah, tetapi pada musim kemarau ataupun cuaca ekstrim, rumput bisa menjadi langka atau sulit ya didapat dan kualitasnya biasanya menurun, dan ini bisa berdampak pada produksi susu ya. Kemudian produksi susu lebih rendah ya, karena pakan yang bergantung pada rumput alami dan minim kontrol pakan tambahan. Produksi susu pada sapi perah dalam sistem ekstensif ini biasanya lebih rendah dan bervariasi dibandingkan dengan sistem intensif ataupun semi intensif. Nah, sapi cenderung menghasilkan susu dengan kualitas yang baik memang ya, namun jumlahnya lebih sedikit. Jadi ada untung dan ada ruginya, ada plus ada minusnya. Jadi itu yang mungkin bisa terjadi pada sistem ekstensif ini. Yang keenam, kesehatan sapi tergantung pada daya tahan alami. Sapi dalam sistem ekstensif ini cenderung lebih bergantung pada kekebalan alami mereka untuk melawan penyakit. Jadi peternak masih melakukan vaksinasi atau pengobatan dasar, tetapi frekuensinya lebih rendah dibandingkan dengan sistem yang lebih terkontrol. Nah, sekarang keuntungan dari sistem pemeliharaan ekstensif ini yang jelas, yang pertama biaya operasionalnya rendah. Jadi penggunaan pakan alami dari padang rumput ini mengurangi kebutuhan pakan komersial, sehingga biaya operasional seperti pakan dan tenaga kerja jauh lebih rendah. Kemudian infrastruktur yang dibutuhkan lebih sederhana karena tidak memerlukan kandang dengan teknologi tinggi ataupun sistem pemberian pakan secara otomatis ya. Kemudian yang kedua, kebebasan bergerak dan kesejahteraan hewan. Sapi memiliki akses ke ruang terbuka yang luas yang memungkinkan mereka untuk bergerak bebas, berolahraga dan menjalankan perilaku alami seperti merumput
yang berkontribusi pada kesejahteraan hewan. Kemudian resiko stres pada sapi lebih rendah karena mereka berada di lingkungan yang lebih alami dan tidak terbatas oleh ruang. Kemudian yang ketiga, sistem yang ramah lingkungan. Sistem ekstensif lebih ramah lingkungan karena minim penggunaan bahan kimia ataupun suplemen buatan. Jadi pemanfaatan lahan secara alami juga mendukung keberlanjutan ekosistem padang rumput. Yang keempat, pemeliharaan sederhana. Sistem ini relatif sederhana karena tidak membutuhkan pemantauan harian yang intensif. Peternak hanya perlu memastikan sapi sehat dan padang rumput cukup untuk pakan mereka. Nah, tantangan sekarang ya pada sistem pemeliharaan ekstensif ini. Nah, produksi susu yang tidak konsisten ya, karena apa? Karena tergantung pada ketersediaan pakan alami. Jadi produksi susu bisa berfluktuasi sepanjang tahun, terutama pada musim kering ataupun padang rumput yang mengalami degradasi misalnya. Produksi susu per ekor lebih rendah biasanya dibandingkan dengan sistem intensif ya. Yang kedua, kualitas pakan yang tidak terjamin. Nutrisi dari pakan alami mungkin tidak mencukupi untuk mendukung produksi susu yang optimal, terutama jika kualitas rumputnya itu menurun, misalnya musim kemarau ya. Jelas ya, pada musim kemarau peternak sering harus mencari alternatif pakan tambahan yang dapat meningkatkan biaya operasionalnya nanti. Nah, kemudian pengelolaan lahan lebih rumit. Jadi ini ya, kalau misalnya terjadi overgrazing, jadi pengembalaan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan padang rumput dan degradasi lahan dan penurunan produktivitas pakan alami. Jadi rotasi lahan pengembalaan ya melalui pedok-pedok ya diperlukan agar rumput dapat tumbuh kembali tentunya dan mencegah terjadinya degradasi tanah. Yang keempat, resiko penyakit dari lingkungan. Sapi lebih rentan terhadap penyakit parasit dan infeksi dari lingkungan seperti cacing atau penyakit yang ditularkan oleh hewan liar. Nah, pengawasan kesehatan yang tidak seketat ya, sistem intensif bisa menyebabkan keterlambatan dalam deteksi dan penanganan penyakit ya. Itu beberapa hal yang mungkin tantangan bagi kita. Nah, berikutnya adalah implementasinya ya sistem ekstensif ini. Rotasi pengembalaan ya, untuk mencegah kerusakan lahan, rotasi padang rumput ini digunakan sehingga sapi berpindah-pindah area merumput agar rumput bisa tumbuh kembali. Kemudian penyediaan air dan naungan. Sapi membutuhkan akses air bersih yang cukup serta tempat berteduh di padang rumput untuk menghadapi cuaca ekstrim. Yang keempat, perawatan kesehatan minimal ya, vaksinasi dan perawatan dasar tetap diperlukan untuk menjaga sapi tetap sehat ya, walaupun intensitasnya lebih rendah. Nah, jadi sistem pemeliharaan ekstensif ini cocok untuk peternakan di wilayah yang memiliki lahan masih luas ya dan subur tentunya, namun dengan sumber daya yang terbatas ya, tenaga kerja ya. Nah, untuk investasi dalam manajemen intensif ya, jadi tenaga kerja mungkin berbagai macam peralatan yang mungkin tidak tersedia. Nah, ini cocok sementara lahannya luas. Nah, meskipun biaya operasionalnya rendah, tantangan terbesar adalah menjaga kestabilan produksi susu, terutama dalam menghadapi perubahan iklim atau musim dan kondisi lahan. Kemudian sistem ini ya tentunya sangat sesuai untuk peternakan yang mengutamakan kesejahteraan sapi dan keberlanjutan lingkungan, tetapi mungkin kurang efektif untuk tujuan produksi susu komersial dalam skala yang besar ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat sehingga swasembada pangan, terutama
produksi susu ya bisa kita tingkatkan ya, supaya tidak ada ketergantungan dengan ekspor lagi. Terima kasih sekali lagi. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.